Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Kewarganegaraan Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan lanjutan dari topik sebelumnya, identitas nasional, karena ada beberapa materi yang memang belum masuk ke pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke bagian ketiganya dari topik identitas nasional, itu adalah negara kebangsaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada negara kebangsaan, kita masuk dulu apa kira-kira yang disebut dengan negara. Negara itu merupakan suatu organisasi. Organisasi itu bagaimana, Bu? Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu komunitas tertentu, memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, kemudian memiliki ADART, memiliki struktur organisasi, kemudian memiliki anggota, nah itu disebut dengan organisasi. Nah, negara juga demikian. Negara ini sebenarnya adalah organisasi tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Makanya negara ini disebut dengan organisasi kekuasaan. Kenapa? Karena dalam negara itu juga yang disebut dengan negara itu adalah yang memenuhi unsur-unsur. Yang pertama memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain, sehingga sebuah negara itu bisa berhubungan dengan negara lain. Oke, pengakuan yang dimaksud di sini adalah pengakuan secara de jure atau secara hukum. Nah, sedangkan kebangsaan itu apa? Bangsa sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya adalah orang-orang yang kumpulan dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan rasa. Bisa itu disatukan karena kesamaan sejarah, kesamaan latar belakang, geografi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada negara kebangsaan Indonesia. Kita kaji dulu tentang hakikat dari negara kebangsaan Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan hakikat? Hakikat itu adalah ruh atau dasar atau fondasi paling awal dari sebuah negara kebangsaan Indonesia. Jadi kita mau melihat apa sih yang menjadi dasar, paling dasar dari negara kebangsaan Indonesia, atau menjadi landasan utama ya tentang negara kebangsaan Indonesia. Nah, hakikat dari negara Indonesia itu adalah negara kebangsaan atau nation state. Negara bangsa, nation state itu adalah fenomena baru mengenai tipe negara yang mulai bermunculan pada akhir abad ke-20, yaitu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian negara bangsa ini juga bisa dilawankan dengan ada yang disebut dengan tipe etnik. Etnik itu adalah berdasarkan etnisnya gitu loh. Ada yang berdasarkan negara kota. Negara kota itu pada masa lalu seperti negara kota polis ya, pada masa Yunani. Negaranya kecil gitu loh. Itu negara kota. Kemudian ada lagi imperium. Kemudian ada lagi kekaisaran dan kekhalifahan. Nah, negara bangsa ini adalah format modern. Artinya dia muncul memang setelah Perang Dunia Kedua, di mana otoritas atau kekuasaan negara secara otomatis itu meliputi dan mengatur secara keseluruhan bangsa-bangsa, suku bangsa tersebut yang ada dalam wilayah teritorial. Jadi wilayah teritorial itu maksudnya adalah wilayah hukum. Nah, negara bangsa itu menyatukan wilayah-wilayah yang berbeda beserta masyarakatnya ke dalam wilayah satu pemerintahan baru. Nah, jadi ini maksudnya adalah orang-orang tadi yang disatukan karena adanya kesamaan rasa tadi, ya walaupun mungkin berbeda suku bangsa, kayak Indonesia itu kan macam-macam suku bangsanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika dia menjadi negara kebangsaan Indonesia, maka suku bangsa itu bersatu, melebur menjadi suatu kebangsaan baru atau satu pemerintahan baru. Nah, negara bangsa ini dibangun dan diikat oleh semangat kebangsaan yang disebut dengan nasionalisme.
Jadi rasa nasionalisme lah yang kadang-kadang membuat seseorang ketika dikibarkan bendera merah putih, ya kan, setelah menang pertandingan, ya berderai air matanya. Nah, rasa nasionalisme juga yang membuat para pahlawan rela mengorbankan bahkan jiwa dan raganya demi Indonesia. Nah, itu adalah apa yang disebut dengan semangat kebangsaan. Nah, itulah yang akhirnya disebut dengan nasionalisme. Kayak kita misalnya mungkin tanding bola negara Indonesia dengan negara mana ya, negara lain atau tetangga kita, negara tetangga. Nah, kita bersorak-sorai, memberikan dukungan, ya kan? Ketika kita kalah, kita menangis, ya kan? Ketika kita menang, kita menangis juga, tapi tangisnya tangis bahagia, gitu ya. Itu adalah rasa nasionalisme. Gagasan pembentukan negara bangsa itu pada awalnya itu terwujud karena adanya, bukan karena adanya. Jadi sebelumnya sebenarnya pada masa pergerakan itu memang sudah muncul, ya kan, yang dipelopori oleh berdirinya Budi Utomo itu juga sudah muncul sebenarnya keinginan untuk memerdekakan diri dari penjajahan, kemudian membentuk suatu organisasi di mana tujuan awalnya adalah sebagai motor penggerak bagi bermunculannya semangat dari para pemuda pada masa itu. Nah, kemudian semangat itu setelah terbentuknya Budi Utomo, kemudian munculnya organisasi lain seperti adanya Serikat Dagang, adanya industri partai, dan lain-lain sebagainya, ya muncullah organisasi-organisasi pergerakan pada masa itu. Nah, kemudian ada ikrar dari para pemuda itu pada tanggal 28 Desember 1928, 28 Oktober 1928. Nah, adanya keinginan untuk membentuk negara bangsa. Nah, kenapa keinginan itu muncul? Karena yang pertama itu kita memiliki persamaan nasib. Nah, persamaan nasib yang bagaimana? Persamaan nasib bahwa kita bangsa Indonesia ini memang benar-benar dijajah dari Sabang sampai Merauke. Dijajah siapa? Belanda, dijajah Jepang, dijajah Portugis, dijajah Spanyol. Ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke kan itu kita semua sama nasibnya, sama-sama dijajah gitu loh. Nah, adanya perasaan senasib itu memunculkan keinginan untuk bisa bersama. Ayo dong, karena kalau misalnya hanya satu kelompok yang berjuang, itu kan tenaga yang dibutuhkan ya, itu kan kecil gitu. Tapi kalau bersama, ya kan, apa sih yang tidak bisa dilakukan secara bersama? Jadi ada keinginan bersama, ayo kita dengan daerah-daerah lain itu bersatu untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, karena memang dari segi geografis kita juga memiliki wilayah yang berdekatan ya, maka kesatuan tempat tinggal itu pun kemudian memunculkan gagasan untuk menjadi suatu bangsa. Kemudian adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, faktor pembentukan identitas kebangsaan itu bukanlah faktor kesukuan. Jadi dari yang di atas tadi bisa kita simpulkan adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Nah, itu semuanya dilatar belakangi oleh adanya faktor historis atau sejarah. Ya, sejarah kita pernah menderita bersama, pernah ditindas bersama. Kemudian sejarah bahwa kita sama-sama berjuang untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, kemudian adanya tekad untuk hidup bersama. Nah, itulah yang pada akhirnya itu melahirkan negara Indonesia, negara kebangsaan Indonesia. Kemudian kita lihat ke proses terjadinya negara Indonesia. Jadi secara umum ya negara ini terjadi karena ada yang disebut dengan faktor alamiah ya, ada yang memang disebut dengan faktor dari segi manusianya. Nah, kalau faktor alamiah misalnya ya seperti pembentukan delta, kemudian menjadi wilayah baru, ya. Kemudian kalau faktor alamiah bisa terjadi faktor buatan manusia ya seperti adanya aneksasi atau pencaplokan,
di mana suatu negara itu mendirikan negara baru di atas negara orang lain. Makanya ada juga yang melakukan ekspansi untuk mendirikan negara baru. Nah, kalau Indonesia ini gimana sih proses terjadinya negaranya? Nah, Indonesia ini sebenarnya kita proses itu adalah proklamasi. Apa itu proklamasi? Proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaan atau pengumuman kemerdekaan. Nah, kita sampai pada proses yang disebut dengan demokrasi itu karena adanya perjuangan tadi. Karena adanya keinginan untuk hidup bersama tadi. Oke, adanya tekad bangsa untuk menghapus penindasan dan penjajahan suatu bangsa atau bangsa lain. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia yang melawan penjajah. Kemudian kehendak seluruh bangsa Indonesia sebagai keinginan luhur untuk hidup bersama karena berkah rahmat Tuhan. Karena memang bangsa Indonesia ini dari dulunya dikenal dengan religius. Kemudian negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar negara, dan juga dasar-dasar negara. Jadi memang proses terjadinya negara Indonesia ini adalah dengan proklamasi atau pernyataan kemerdekaan. Nah, proklamasi itu kita sampai pada proses yang disebut dengan demokrasi itu karena tadi adanya keinginan atau tekad untuk hidup bersama. Oke. Nah, untuk hidup bersama melawan penindasan, penjajahan ya dari bangsa lainnya. Kemudian setelah kita sampai di fase Indonesia tadi sudah berjuang melawan penjajah, kemudian sudah menyatakan diri, memproklamasikan diri bahwa kita telah merdeka. Nah, tujuan dari proklamasi itu sebenarnya adalah untuk memberitahukan kepada bangsa lain bahwa kita memang sudah merdeka. Itu tujuannya. Nah, apa tujuan kita memberitahu bangsa lain itu? Itu adalah untuk mendapatkan pengakuan secara de jure atau secara hukum. Nah, jadi ada saja satu negara yang mengumumkan kepada khalayak ramai dengan ditambah juga dengan dokumen tertulis selamat atas kemerdekaan Indonesia. Maka dengan itu kita dianggap sebagai negara yang memiliki pengakuan secara hukum atau de jure. Oke. Nah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Palestina ya. Itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia atau yang memberikan selamat kepada negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, cita-cita, tujuan dan visi dari negara Indonesia. Nah, cita-cita negara Indonesia, tujuan ya dan cita-cita negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, cita-cita atau tujuan ini itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu berada pada alinea keempat. Nah, sedangkan visi dari bangsa Indonesia ini, jadi visi ini berdasarkan TAP MPR RI nomor 7 MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan ya. Jadi visi itu adalah apa yang menjadi tujuan bangsa. Kalau yang tadi ini kan tujuan negara Indonesia ya, atau cita-cita negara Indonesia. Nah, kalau visi ini apa yang harus kita wujudkan? Nah, jadi bangsa Indonesia ini ingin mewujudkan Indonesia yang damai, yang demokratis, yang berkeadilan, berdaya saing, kemudian maju, sejahtera dalam wadah negara kesatuan ya, bukan sejahtera secara individu, tapi secara masyarakat Indonesianya sejahtera yang dimaksud. Kemudian mandiri, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, yang berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi serta disiplin. Nah, tujuan atau visi ini ya kan itu tidak akan mampu terwujud kalau tidak ada misi. Jadi misi ini adalah upaya kita untuk mewujudkan apa yang disebut dengan visi. Nah, jadi apa saja? Nah, misi Indonesia ini adalah mewujudkan keamanan nasional.
Bayangkan keamanan nasional loh Ananda, yang mampu menjaga kedaulatan wilayah. Nah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi memang kenapa wilayah ini menjadi sesuatu hal yang poin pertama dalam misi itu karena memang negara kita ini adalah negara archipelago state atau negara kepulauan. Kalau kita tidak mampu menjaga kedaulatan wilayah, itu akan mudah sekali kita diinvasi oleh asing. Makanya menjaga kedaulatan wilayah itu ya di negara yang berkepulauan ini itu bukan hal yang mudah ya. Nah, makanya keamanan nasional itu adalah yang diwujudkan itu adalah keamanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah. Oke, yang mampu menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim. Kenapa? Karena kita negara kelautan ya. Nah, maka sumber daya alam kita di bawah di laut itu memang banyak sekali. Oke. Kemudian yang kedua, mewujudkan masyarakat yang maju, yang seimbang, yang demokratis, yang berdasarkan pada negara hukum. Kemudian mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memperkuat jati diri sebagai sebuah negara maritim. Kemudian mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, yang maju, yang kuat, yang berbasiskan kepentingan nasional. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, jadi untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan itu dirumuskan 9 agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Nah, ini yang disebut dengan nawacita. Oke. Baik Ananda, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini beberapa referensi saya ambil dari Banajar ini. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Dan untuk tugas, silakan kalian identifikasi persoalan yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari dikaitkan dengan konsep materi hari ini. Format tugas silakan download di e-learning. Baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.